Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali menjumpai sore pagi ini dalam kasih Kristus, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dan terus bergairah menjalani semua kehidupan. Hari ini kita akan memulai dengan seri yang saya pernah sampaikan kemarin, yaitu berkaitan dengan buah-buah roh. Dan hari ini kita akan membahas buah roh yang pertama, yaitu kasih. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Alkitab berkata, tetapi buah roh adalah kasih. Saudara yang Tuhan kasihi, setiap manusia butuh kasih. Dan setiap manusia ada tuntutan juga untuk mengasihi. Menjadi persoalannya adalah kasih yang didapat, yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri seringkali terbatas. Banyak persyaratan atau banyak pertimbangan dan perhitungan. Itu sebabnya Alkitab mengajar kepada kita, hendaklah kasih yang dimiliki oleh orang-orang percaya, yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yang dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kasih itu bukan diproduk oleh kekuatan manusia itu sendiri, tetapi kasih itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita akan bisa berbuah dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan terus-terusnya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kenapa kasih yang kita miliki harus dikerjakan oleh Roh Kudus? Perhatikan baik-baik. Setiap anak-anak Allah, dia punya sifat karakter, gambar diri Allah dalam hidupnya. Dan Allah itu adalah kasih. Allah itu sifatnya kasih, Allah itu sendiri adalah kasih. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita harusnya memiliki kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Kasih Allah adalah kasih agape, kasih yang dinyatakan kepada manusia dengan nyata sungguh, dan kasih yang tanpa pamrih, kasih yang diberikan dengan setulus hati, dengan kehendak yang luar biasa dari Allah. Dan kasih yang datang dari Allah adalah kasih yang tidak menyatakan persyaratan ini, persyaratan itu, tapi kasih yang walaupun kita dalam kelemahan, kasih walaupun kita dalam dosa, dia tetap mengasihi. Kasih yang sungguh-sungguh diberikan dengan sebuah ketulusan, itu kasih dari Allah. Itu sebabnya kalau kita punya buah kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka buah kasih dalam hidup kita itu kasihnya seperti kasih Allah. Karena kita menggunakan kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga buah kasih kita bukan buah kasih yang dikerjakan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, tapi kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu kepada orang yang penuh Roh Kudus, buah kasihnya pasti berbeda. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri, dan kasihlah Tuhan Allahmu sebagaimana Alkitab ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas, dan saya berdoa supaya kasih Anda semakin melimpah-limpah kepada Tuhan dan sesama manusia. Amin.